Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wala hawla wala quwwata illa billah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyunal karim sallallahu alaihi wasallam, man kharaja li talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Jamaah pengajian Ahad pagi di Balai Muhammadiyah Surakarta yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa mari kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat sempat yang dengannya Allah mudahkan kita untuk meraih jalan surga dan surganya melalui tolabul ilmi ini. Tidak semuanya jamaah pagi-pagi begini bisa pengajian. Napa malih poso-poso. Baca Quran di atas kasur itu bukannya a'udzubillahi minasyaitonirrajim terus bismillahirrahmanirrahim, tapi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismikallahumma amutu wa ahya. Jadi ternyata doanya bukan doa mau ngaji jamaah, tapi justru keliru, doa mau tidur. Maka seperti kajian Ahad pagi ini jamaah, Masya Allah, telah didoakan oleh Nabi sejak ketika beliau masih gesang. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku yang mereka di pagi hari sudah melakukan aktivitas yang baik. Untuk itu, karena ini insya Allah diberkahi, tolong Bapak Ibu jangan ngantuk ya. Memang sih pengajian itu menenangkan, tapi bentuk tenang itu bukan terus merem gitu ya. Oh tat, aku ning omahe gak iso turu tat. Basa pengajian kok mak celas. Itulah saya yakin kalau pengajian itu menenangkan. Bukan di situ jamaah. Menenangkan tuh maksudnya jika kita ada hal-hal yang selama ini ragu, dengan adanya pengajian dia sudah ngerti. Oh sesuatu itu haram. Oh sesuatu itu halal. Menjadi dia tidak ragu kembali. Itulah yang dimaksud dengan tenang gitu. Seingat saya ketika membaca tafsir Imam Ibnu Katsir, di sana ada kalimat begini. An-nu'asu indal ma'rakati faminallah. Ngantuk ketika perang menghadapi musuh-musuh Allah itu datangnya dari Allah. Jadi kalau pas perang kok iso ngantuk itu berkah. Kan kudune wedi, tapi kok dia ngantuk, berarti memang Allah berikan dia kenikmatan untuk tidur sebentar. Yang kedua, wan nu'asu indal mau'idati faminasyaiton. Nek ngantuk pas tolabul ilmi datangnya dari setan. Oh, jamaah. Cuman Allah yarham Ustadz Mu'inuddinillah, beliau jelaskan ke kita begini. Ya tapi kalau memang di situ ada ibu-ibu, bapak-bapak jamaah pengajian yang malamnya capek karena terawihnya, malamnya capek karena kegiatannya, terus tetap memaksakan diri untuk pengajian, kok tetap ngantuk.
tetap itu adalah kebaikan. Wis tak belani lo jamaah. Wis ndang nek arep turu. Oke, jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala ya. Maka kita harus syukur dengan sesyukur-syukurnya, dengan sebaik-baik syukur. Karena di hari ini, pagi ini Allah mudahkan kita untuk mengikuti salah satu dari amalan yang dicintai oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Yang kedua jamaah, tentu solawat dan salam senantiasa kita haturkan untuk Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah, kalau Allah mentakdirkan segala sesuatu yang gak mungkin pasti bakal mungkin. Saya itu kemarin Sabtu jamaah baru aja ngisi di atas. Ya, ada pengajian ibu-ibu namanya Karisma. Ternyata Ahad paginya saya di sini lagi. Masya Allah, mau pindah nggon atas bawah. Kalau Allah mentakdirkan ya. Jadi kalau dengan Muhammadiyah saya insya Allah ya sangat dekat jamaah. Karena mulai S1 sampai S3 saya dibesarkan di Muhammadiyah. Jadi ini wonge dhewe gitu loh jamaah ya. Maka ngerti wonge dhewe engko terus kon nyapu, kon isa-isa gitu. Oke. Jamaah yang berbahagia yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kajian kita di sini temanya adalah pembahasan tentang hadis. Saya akan korelasikan kajian kita dengan momentum Ramadan yang saat ini sedang kita jalani bareng-bareng. Jamaah yang berbahagia yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Saya akan mulai dari Al-Baqarah 183. Nanti kita bawa dengan hadis-hadisnya Nabi. Allah berkalam, ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Naam. Jamaah, diwajibkannya siam Ramadan ini memiliki tujuan yang agung. Tujuan yang agung itu adalah agar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Jadi ibu-ibu tolong urusan puasa nanti menjadi berat badannya tambah berat atau ringan ya? Wong namanya saja berat badan. Kalau ringan badan mungkin ringan ya enggak? Wong ini berat badan kok. Ya otomatis berat gitu. Jadi tujuan puasa bukan diet ya jemaah. Tujuan puasa bukan ngirit ya jemaah. Karena buktinya puasa ibu ngorot apa ngirit? Tuh kan. Jadi tujuannya bukan itu jemaah. Tujuan puasa bukan sehat. Kalaupun nanti puasa dia bisa ngirit, kalaupun nanti puasa dia bisa sehat, kalaupun dengan puasa nanti dia bisa langsing misalkan, itu bukan tujuan dari puasa. Karena tujuan puasanya adalah tatakun, agar kalian senantiasa menjadi hamba yang bertakwa. Jamaah, ternyata tidak semua orang diajak bertakwa mau. Enggak semua. Coba deh lihat Al-Baqarah ayat 206. Wa idza qila lahu taqillaha akhadathul izzatu bil ismi fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Ketika seorang hamba atau dia dikatakan bertakwalah kamu kepada Allah, ternyata yang muncul apa jamaah? Egonya itu naik dan kemudian justru dia melakukan amalan-amalan yang dosa karena tidak mau diajak untuk melakukan kebaikan. Maka tempat kembalinya adalah neraka dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Jamaah yang berbahagia yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Coba kalau kita lihat takwa di situ, takwa dengan segala definisinya.
Saya akan jelaskan setidaknya 3 dulu deh makna takwa. Takwa kalau menurut Syekh Ibnu Utsaimin, takwa itu ismun ma'khudun minal wiqayah ayyattakhidal insanu ma yaqihi min adabillah. Walladhi yaqil insana min adabillah fi'lu awamirillah wajtinabu nawahihi. Singkatnya begitu, termaktub di dalam Sarah kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimallahu taala. Jadi takwa itu begini loh jamaah, membuat benteng, membuat penjagaan. Diri kita ada di sini nih, kita di sini. Lah neraka ada di sini, ya. Neraka di sini, diri kita ada di sini. Nah, takwa itu jamaah membangun benteng yang kuat di sini. Ya. Jadi takwa itu adalah benteng. Benteng yang melindungi kita dari panasnya api neraka. Terus yang dimaksud benteng di sini apa? Fi'lu awamirillah, mengerjakan perintah-perintahnya Allah. Wajtinabu nawahihi, dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Kalau pas puasa begini kondisi kita lebih enak Bu ya, Pak ya. Perintah Allah mudah dijalankan dan larangan mudah ditinggalkan. Iya kan Bu? Siang-siang udah nggak ada yang rasan-rasan kan? Kok jawabnya ragu, ngapain sih? Siang-siang sudah nggak ada yang gibah toh Bu? Aku diajak gibah Ustadz tak semayani. Bu gibah yuk, engkau wae nek bar tarawih wae lah. Ya sama aja jemaah. Kalau yang dilarang secara mutlak keharamannya bukan di siang hari, bukan di sore hari, bukan di malam hari. Kalau itu haram tetap aja tinggalkan. Tuh. Oke. Jamaah yang berbahagia yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka membuat benteng itulah ketakwaan. Kalau terjadi perbincangan Umar bin Khattab dan para sahabat ketika membahas ketakwaan, sederhananya takwa itu apa sih? Takwa adalah ketika kamu melewati sebuah jalan, kemudian di situ ada duri, di situ ada beling. Beling itu apa Bu? Pecahan kaca. Nek pecahan gendeng jenenge apa Bu? Hah? Kreweng. Pecahan kaca jenengi beling, pecahan gendeng jenengi kreweng, nek pecahan duit jenenge apa Bu? Receh. Jenengan apa ngerti ya? Nek pecahan ati apa Bu? Wah. Oke. Lanjut jamaah. Jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi takwa adalah hati-hati. Ketika kamu lewat jalan, di situ ada duri, di situ ada kreweng, ada beling, ada receh. Kemudian kamu hati-hati di situ. Itulah ketakwaan. Artinya ketika kita dalam bermuamalah di masyarakat begini jamaah, harus hati-hati bisa menjaga semuanya. Oke, 2. Yang ketiga, kalau di dalam kitab Min Asbabi Dukhulil Jannah ditulis oleh Syekh Jarullah bin Ibrahim Jarillah rahimallahu taala, takwa itu dinisbatkan kepada Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ada 4. Kata beliau ya. Yang pertama al khaufu minal jalil, takut kepada zat yang maha mulia. Jadi takutnya kita kepada Allah. Adapun kepada yang lain itu ngikut takutnya kita kepada Allah dan gak boleh melebihi takutnya kita kepada Allah. Yang kedua yaitu wal amalu bitanzil, mengamalkan Al-Quran, tentu juga as-sunnah. Ya karena Al-Quran dan hadis itu gak bisa dipisahkan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Nabi Muhammad SAW itu mengeluarkan lisan suara itu kecuali telah dibimbing oleh Allah. Bukan nafsu dari beliau.
ketika Nabi bersabda, ketika beliau menyampaikan kalimat, itu bukan dari nafsunya beliau jamaah. Itu berdasarkan dari wahyu Allah. Yang ketiga jamaah, wal qanaatu bil qalil. Takwa itu adalah orang yang dia qanaah. Qanaah itu menerima. Ya, bil qalil, pembagian yang menurutnya adalah sedikit. Padahal Allah itu nggak pernah keliru dalam membagi rizki. Masing-masing kita rizkinya sudah diatur jamaah. Jadi orang nek rizki ditotol pitik itu nggak ada. Ditambah sing pitik kuwi jenengan totol sebenarnya. Ya, pitiknya kan kita makan gitu. Ya, walaupun nanti berlaku tentang sabab musabab dan ikhtiar, tawakal. Dan yang keempat, takwa adalah apa menurut Imam Ali bin Abi Thalib? Wal istidadu li yaumir rahil atau wal istidadu ila yaumir rahil. Mempersiapkan diri untuk perjalanan yang sangat jauh. Perjalanan jauh kemana Bu, Pak? Kepada kematian. Bukan mudik toh Tat. Mudik itu mulih dhisik. Balik meneh nanti jamaah. Oke, jamaah yang berbahagia yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Dari beberapa definisi ini tadi, kalau boleh saya simpulkan, ternyata takwa di situ mengandung unsur hubungan kita ya kepada Allah yang disebut hubungan vertikal, hablu minallah, dan ada hubungan yang bersifat horizontal yaitu hablu minannas atau hablu bimakhluk. Takwa itu harus mencapai dua hal itu jamaah. Hubungan kepada Allah baik, hubungan kepada makhluk juga harus baik. Apalah artinya kita menjadi seorang hamba yang rajin ibadah tapi sama tetangga nyelekit. Tahu nyelekit nggak Bu? Bapak-bapak tahu nyelekit ya. Sering diselekiti Pak, enggak ya? Bahkan di dalam tafsir surah Luqman, ketika Luqman menjelaskan bagaimana adab kita dengan sesama manusia, tidak boleh kata beliau mengerenyitkan. Apa mengerenyitkan itu ya? Gerak-gerak ke pipi bawah mata. Biasanya ibu-ibu biasanya mencep-mencep gitu loh Bu. Nek enek gedeng atau iri itu ini rotok piye-piye gitu loh. Paham ibu-ibu? Paham atau fasih? Jadi misalkan nenek wong rasane ngono to, langsung ngono lho. Jadi gini mencep-mencep gitu. Nek bapak-bapak kan jarang kayak gitu-gitu. Enggak pakai mencep-mencepan, tapi ini disebutkan dalam sebuah tafsir jamaah. Mengerenyitkan pipi, ya mulut menandakan sesuatu yang tidak baik itu dilarang dalam syariat. Masya Allah, walaupun dia enggak berkata-kata. Oke. Jamaah berbahagia yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebelum masuk ke hadis, coba deh kita sekarang sangat terbuka yang namanya informasi. Ya, ada ya orang bertetanggaan, kemudian karena sengketa sesuatu, kemudian jalannya ditutup, ditembok jamaah. Ya, tonggone ora oleh lewat. Kemudian karena suatu hal terjadi pergeseran pagar, tahu nggak jamaah pagar? Ya, kemudian cekcok antar tetangga dengan yang satunya. Banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu. Bahkan tidak sedikit yang akhirnya melaporkan yang berwajib, bahkan tidak sedikit yang akhirnya terjadi bunuh-bunuhan. Bahkan ada tetangga itu tidak saling uluk salam sampai sekian tahun. Bahkan juga kadang-kadang terjadi dalam keluarga. Orang tua nggak mau bicara dengan anaknya, anak nggak mau sopan dengan orang tuanya, dengan saudaranya gara-gara warisan, itu tertebar di berita-berita di sekitar kita. Nah, jamaah Islam mengajarkan kita untuk baik ke Allah dalam arti ibadahnya, juga baik kepada makhluk dalam arti muamalahnya. Oke, kita akan bawakan hadis riwayat Imam An-Nasai, Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah. Nabi Muhammad SAW ketika ditanya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannata. Faqala
taqwallahi wa husnul khuluq. Wa su'ila an aksari ma yudkhilan nasan nara faqala al-famu wal farju. Rawahu An-Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ahmad. Jamaah berbahagia yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi kita SAW pernah ditanya, perkara apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Apa coba jawab beliau? Tidak terlalu panjang jamaah. Jawabannya cuma sederhana sekali. Taqwallahi, bertakwa kepada Allah, wa husnul khuluqi, dan berakhlak yang mulia. Coba. Jadi faktor yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke surga pun masuknya manusia ke surga karena rahmatnya Allah. Tetapi rahmat Allah ini dipancing, diperoleh dengan ada ketakwaan seorang hamba. Maka di Ramadan ini kita coba agak sedikit pilah. Kalau yang takwa Allah berarti ibadah-ibadah yang lebih kepada Allah. Adapun nanti husnul khuluq berarti ibadah-ibadah yang berkaitan dengan muamalah. Untuk memudahkan pembahasan aja. Sebenarnya kalau takwa itu komprehensif, syumul, mencapai semuanya. Tapi untuk memudahkan pembahasan jamaah. Oke, di Ramadan ini coba deh kita lihat, nyambung banget dengan hadis yang kita bahas hari ini. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Amalan yang menjadikan kita mudah masuk surga yaitu takwa. Nah, kita lihat di Ramadan ini amalan-amalan ketakwaan Tabarakar Rahman banyak sekali. Kita mulai dari malam taraweh. Dan Masya Allah, masjid-masjidnya ibu masih rame? Rame. Alhamdulillah. Bapak-bapak rame ya? Semua. Oh, rame ngaji juga. Rame zaburan juga. Jadi asik jamaah Ramadan ini. Ada nuansa, ada atmosfer yang menggerakkan kita. Maka saya pesen tuh, kalau ada temennya ibu-ibu yang selama ini jarang ngaji, kok tiba-tiba ngaji, jangan dibilang dengaren. Bapak-bapak juga begitu. Kalau ada teman-temannya bapak-bapak yang selama ini nggak pernah ke masjid, kok tiba-tiba ikut ke masjid, jangan bilang golek buko gratis toh. Enggak. Pertanyaan saya jamaah, yang menggerakkan mereka ke masjid itu jenengan atau Allah? Allah. Coba deh selama ini kita ajak mereka, kita undang mereka, kita doakan mereka. Ya belum. Tapi ketika Allah datangkan Ramadan, banyak dengan izinnya yang datang ke masjid. Udah, gak usah didengarenkan, gak usah ditumben-tumbenkan, gak usah dianggap nyari buka dan seterusnya. Masya Allah. Nah, ketika mereka, saudara-saudara kita sudah mendekat ke rumahnya Allah, kasih kenangan yang baik. Gitu loh jamaah. Buat supaya mereka bertahan sampai setelah Ramadan pun begitu. Itu kesempatan jamaah. Makanya kalau tak mereka galak-galak ngono, wah. Salat tok klambine elek, wes. Padahal kuwi menurutnya sudah kelambi yang terbaik. Itu loh jamaah. Kadang-kadang anak takmir sing galak-galak ngono kuwi lho jamaah. Oke. Jamaah berbagi ya. Jadi banyak amalan ketakwaan di antaranya taraweh. Pertanyaan saya, ibu-ibu suka taraweh yang panjang atau pendek? Pertanyaan saya keliru. Ibu-ibu pengen surga yang fasilitasnya terbaik atau biasa-biasa? Oke. Ibu-ibu pengen pahala yang banyak atau biasa? Oke. Ibu-ibu pengen dapat rezeki yang banyak berkah atau biasa? Oke. Ibu-ibu pengen sholat tarawehnya yang panjang atau panjang? Padahal milih antara panjang dan panjang loh. Tetap aja pendek. Ya. Oke, emang ibu-ibu itu orangnya istiqomah. Ya. Gak apa-apa.
Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Beda kalau bapak-bapak suka yang panjang ya Pak ya. Oh sama ternyata. Oke jamaah. Di situ terawih. Coba fadilah terawih apa? Minimal 2. Minimal 2 nih. Nabi SAW bersabda, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang dia menegakkan salat tarawih ya, kemudian karena iman dan mengharap ridhonya Allah tabaraka wa taala, diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Hadis yang kedua, barang siapa yang bersabar bersama imam dalam tarawih Ramadan, maka dia akan diberi pahala seperti orang yang sholat semalam suntuk. Makanya dalam hal ini mohon maaf, saya memilih tarawih itu, kalaupun nanti malamnya pengen sholat tahajud lagi, pengen sholat malam lagi, saya memilih ketika bersama imam diselesaikan dulu sampai witir. Soal nanti mau nambah di malam hari silahkan. Ada juga yang dia nggak ikut witir, witirnya nanti malam karena mau tak tambah lagi. Karena witir itu di akhir kan gitu. Sebenarnya witir itu ganjil. Ya, jadi yang penting nanti malam sudah tidak witir lagi, gitu aja. Apalagi kalau niatnya elek. Ya toh, bar salat ngono mundur, imame witir, wonge mundur sik ben ditekoki wong. Ben ditekoki. Jadi niatnya supaya ditekoki. Loh, Mas, kok gak witir, Mas? Oh, aku kok cik nambah 20 rakaat meneh kok. Dan ini sudah kulakukan sekian puluh tahun. Oh. Apa niatnya ben ditekoki, yaitu yang nah, gak baik jamaah. Saya memilih pakai dalil ini. Barang siapa yang dia bersabar ya dengan imam sampai selesai, berarti sampai witir sekalian. Itulah jamaah. Oke. Terlepas namanya perbedaan pendapat, kita nggak masalah ya. Terus kemudian apalagi ibadah kita? Ada siam Ramadan. Ini diantara core ya, inti dari Ramadan diantaranya adalah siam itu. Ini luar biasa jamaah. Puasa ini benar-benar wa ana ajzi bihi lahu. Dan aku yang langsung kata Allah ngasih pahala kepada orang-orang yang berpuasa. Ini benar-benar ketakwaan jamaah yang berbahagia. Sampai ibu-ibu tuh tanya, Ustadz boleh nggak ya? Saya itu kan pengen Ramadan ini puasa full. Terus aku minum obat penunda haid. Aku pengen maksimal Ustadz. Sebagaimana yang biasa dipakai waktu haji atau umroh. Saya pernah baca sebuah fatwa Lajnah Daimah lil Ifta. Beliau mengatakan ketika seorang wanita dalam bulan Ramadan, ya dia alami saja. Ya, dia alami saja. Kalaupun haid ya udah nanti diganti di waktu yang lain, ayyamul ma'dudat. Cuman kalau memang dia pengen untuk menundanya dengan minum obat, ulama mengatakan silakan konsultasi dulu dengan dokter. Kira-kira untuk dirimu itu berbahaya atau tidak, mempengaruhi siklus ini dan itu atau enggak. Kalau memang itu aman dirasa, maka silahkan. Kalau memang itu berbahaya, maka tinggalkan. Ya kalau saya berpendapat sih udahlah alami bae lah. Gitu. Nanti waktunya ganti. Masalah iki aku ora masalah apa-apa nih tat. Satu pengen pahala tat. Yang keluru ganti kuwi abot ya tat. Ora nek koncone. Kadang-kadang anak-anak sarapan ngono aku melu tergoda Ustaz. Emang ganti itu berat ya Mbak. Tapi kalau jenengan niatnya itu ibadah, yang jenengan waktu haid pengen puasa, kan tetap dapat ibadah namanya innamal a'malu binniat. Terus nanti masih dia ganti lagi, dia dapat pahala lagi. Begitu loh jamaah. Jadi nggak usah getun. Tahu nggak getun? Gela. Ya kayak gitu lah.
Ada lagi ibu-ibu unik gitu. Ustaz tanya, ya ada apa? Aku tuh Ustaz, kemarin itu kan sudah puasa. Terus lah jam 6 kurang 20 menit loh Ustaz. Itu Ustaz. Lah terus kenapa? Ya udah. Lu kan kurang, coba Ustaz, adanya jam 6 kurang seperempat loh Ustaz. Aku jam 6 kurang 20 loh Ustaz. Apa enggak eman-eman? Lah terus nek ngeman-ngeman yo piye? Gitu loh jam. Nek pipis kena ditahan jek rada-rada iso. Gitu. Jadi itu enggak bisa. Pertanyaan saya bukan itu, Ustaz. Nyarutangku tuh yo mau seperapat atau? Jamaah. Walaupun jenengan itu utangi mau 2 menit. Nyaurnya tetap 1 hari. Kok nggawe aturan dhewe lho jamaah. Ya. Nah kemudian saya jelaskan kayak tadi, Bu, kalaupun jenengan itu harus membayar lagi utang puasa, pahala jenengan tuh double. 1 puasa tadi itu nggak dianggap batal secara pahala, dianggap batal secara fikihnya. Kamu berpahala, Bu. Ingat kan Nabi bersabda, Ramadan ila Ramadan, diawali dari as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila jumu'ati wal ramadan ila ramadan wal umrah ila umrah mukaffiratul lidzunub majtunibat al kabair atau kama qala Rasulullah sallallahu. Salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat berikutnya, puasa ke puasa tahun berikutnya, umrah ke umrah berikutnya, itu menghapuskan dosa-dosa kecil yang dilakukan seorang hamba, majtunibat al-kabair, selama dia tinggalkan dosa-dosa yang besar. Oke, jamaah berbahagia yang insyaallah dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Belum lagi ketakwaan yang kita lakukan dengan tilawatul Quran. Masya Allah. Ibu-ibu udah kata berapa kali, Bu? Bapak-bapak biasanya ditanya gitu nggak mau riak, nggak mau sombong. Udah berapa kali Pak? Pokoknya meneng gitu. Supaya nggak riak, supaya nggak sombong. Jadi kadang-kadang ada pertanyaan kebaikan yang perlu dijawab itu tidak mesti sombong. Sedekah itu ada kalanya boleh terang-terangan, ada kalanya apa? Diam-diam. Coba mereka adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya sirrau wa alaniyah. Sir sembunyi-sembunyi, alaniyah terang-terangan. Nabi pun pernah bertanya kepada para sahabat, siapa yang hari ini telah takziah? Berkata Abu Bakar, ana ya Rasulullah. Hari ini siapa yang udah menjenguk orang sakit? Abu Bakar bilang, ana ya Rasulullah. Hari ini siapa yang sudah memberi makan orang miskin? Abu Bakar bilang, anak ya Rasulullah. Itu enggak pakai riak-riakan itu, ya, karena memang sedang ditanya. Jadi hal tertentu enggak mesti menjadikan riak dan sombong. Oke, jamaah. Jadi bacaan Quran jangan males. Bapak-bapak juga begitu, ibu-ibu juga begitu. Yang banyak longgarnya bapak atau ibu? Pak, jangan dibilang banyak longgarnya, Pak. Iya toh? Oh. Kalau ibu-ibu sibuk banget. Ada pembelaan, Pak? Ibu-ibu sibuk banget toh? Yang isa-isa siapa? Yang masak? Yang belanja? Sing ngentekke? Jadi bapak-bapak itu ngentekke gitu ya. Kemarin udah tak bilangin, pokoknya kalau sahur harus ada sayur ben seger. Kalau saya misalkan Ramadan begini ceramah di siang hari berapa kalinya. Kalau nggak ada sayur, lemes jemaah. Maka sayur walaupun nanti tambahi kurma, terus tumpangi bebek, terus kakap, wah itu lumayan jemaah. Sayurnya bayam gitu aja, nggak usah mahal-mahal. Ya murah-murah bayam, terus yang seger-seger, terus tumpangi bebek bakar, goreng, murah itu jemaah.
Oke, jamaah berbahagia insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Nah, ini di ranah apa? Ketakwaannya. Ya. Berarti hubungan kita dengan Allahnya harus baik. Belum nanti doanya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Nah, doa ini penting banget di Ramadan. Maka jamaah, pas sebentar kurang mau buka, tolong jangan lupa berdoa. Bukan doa berbuka puasa. Doa buka puasa kan sederhana, bismillahirrahmanirrahim kan? Habis minum, habis makan, dahabat doma wa batalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Justru sebelum itu jamaah, misalkan nih adanya jam 6 kurang 1/4 sore tuh. Berarti kurang 20, kurang 30 udah mulai berdoa, memohon kepada Allah. Doa-doa yang banyak, doa-doa yang kita minta. Gitu jamaah. Ya, bukan doa berbuka loh ya. Bukan doa berbuka ya, beda lagi ya. Doa memohon kebaikan pokoknya. Masya Allah jamaah, mustajab. Karena ini pas kondisinya masih berpuasa. Apalagi pas hujan, apalagi pas hari Jumat, apalagi pas perjalanan, apalagi jenengan orang yang terdolimi. Masya Allah. Itu doa mustajab itu. Nah, sing keriwi piye tat? Aku renek sing dolimi. Yuk, kalau nggak ada yang dolimi, yuk jangan minta didolimi jamaah. Oke, jamaah yang berbahagia, insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Maka disinilah bentuk-bentuk kebaikan ketakwaan itu ada kepada Allah Ta'ala. Nah, sekarang kita bergeser. Wa husnul khuluqi, dan berakhlaklah yang mulia. Perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga, yang pertama apa? Takwa kepada Allah. Yang kedua apa? Husnul khuluqi, yaitu orang yang berakhlak mulia. Kita lihat dulu di antara tugas utama Nabi. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sungguh aku ini diutus, kata Rasulullah SAW, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Allah tegaskan di dalam surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh wahai Muhammad, kamu adalah hamba Allah di atas akhlak yang mulia. Untuk membela ketika Nabi dibilang majnun, ketika Nabi dibilang ahli sihir, ketika Nabi dibilang kahin, kemudian Allah membelanya bahwa dia Rasulullah SAW adalah seorang hamba Allah yang berakhlak mulia. Pak Bu, kadang keilmuan yang tinggi yang dimiliki oleh seorang hamba, dalamnya ilmu yang dimiliki seorang hamba, itu kalau nggak menghasilkan akhlak yang mulia, itu ilmunya kayaknya jadi nggak ada artinya gitu loh jamaah. Wongnya pinter, tapi ngelek-ngelek wong liyane. Wongnya pinter, tapi mengkafir-kafir ke wong liya. Itu gimana jamaah rasanya begitu? Padahal samratul ilmi samratul ilmi akhlakul karimah. Buahnya ilmu itu adalah akhlak yang mulia. Semakin berilmu, kita harusnya semakin bijaksana. Semakin berilmu, dia mengarahkan orang itu dengan penuh kebaikan. Tidak langsung, kamu tuh ahli neraka sih. Gitu. Ya Allah jamaah. Saya tuh pernah ada jamaah pengajian saya itu kan gak semuanya udah berjilbab jamaah. Jadi ada yang baru seneng-seneng ngaji. Beberapa kali saya ceritakan kisah ini karena sangat menginspirasi. Ketika saya beli maem di bakso Kadipolo depan PKU. Tahu jamaah? Tapi bukan pas hari ini loh ya, poso loh ya. Ini maksudnya pas saurunge poso gitu. Nah di situ jamaah, ada ketika selesai di kasir, saya rombongan ustadz-ustadz besarnya pondok kami. Kemudian ada mbak-mbak
Nemui teman saya yang bagian bayar. Dia tanya, Mas, mohon maaf, itu apa Ustadz Nuris ya? Gitu. Saya nama gaulnya Nuris. Ya. Itu apa Ustadz Nuris ya? Padahal dia seorang wanita, mohon maaf, rambutnya semiran. Nek semere ireng ngono ra ketok jamaah. Mungkin dia paham hadis, nggak boleh nyemir dengan warna ireng gitu. Sehingga yo rodok pirang-pirang gitu. Nah, ketika itu teman saya kaget. Kok Ustadz kok kenal bong-bong ini ki piye toh gitu loh. Akhirnya dia karena juga ada sesuatu dalam hatinya nemui saya di depan. Nuris, ada apa? Ada yang nyari? Siapa sih? Gitu. Habis itu saya temui, ada apa Mbak? Ustadz nengok semua ke saya. Gitu. Terus dia bilang, maaf Ustadz Nuris, saya jamaahnya Ustadz. Gitu. Hah? Jamaah saya gitu. Saya dalam hati nggak pernah ada jamaah yang kayak begini, nggak pernah gitu loh. Maaf Mbak, jamaah di mana ya? Saya ikut ngaji Ustadz di Masjid Kota, di Masjid Siti Aisyah, ya di Manahan. Iya Ustadz, tapi nggak ada. Dalam hati gue kan gitu ya. Iya Ustadz, aku waktu ngajian pakai kudung Ustadz, ya. Tapi kalau udah nggak ngaji, aku lepas gitu. Ya Allah jamaah. Kemudian dia bilang apa? Ustadz, doain aku istiqomah ya Ustadz ya. Aku pakai jilbabnya bukan hanya pas pengajian saja. Gitu. Oke, saya bilang semoga Allah mudahkan kamu untuk bisa istiqomah menutup aurat. Ustadz, yang dekat besok ngaji di mana ya? Saya sebutkan di salah satu tempat. Jamaah, Mbak ini datang ya pengajian. Ya namanya baru proses, dia jilbabnya sak nempel-nempelin ngono kalau jamaah. Winek kena kipas angin tetep banter sithik ngono ae wis. Cuman kan kita tahu nih, ini orang baru proses. Nah, jamaah pas pengajian itu ada orang yang jilbabnya gede. Ketika tanya jawab, pertanyaannya rodok nyelekit gitu. Ustadz jelaskan kepada kami satu hadis orang yang berpakaian tapi telanjang. Satu. Yang kedua, tolong Ustadz jilbab yang benar tuh kayak apa sih? Terus bagaimana ya kalau jilbab hanya ditempelkan tok? Ya Allah jamaah. Kalau saya nggak hati-hati, kira-kira mbaknya tadi gimana? Saya jawabnya dengan proses pelan-pelan. Tetap kebaikan saya sampaikan begini-begini. Tapi bagaimana supaya mbaknya itu tidak tersinggung. Kalaupun tersinggung itu bukan tersinggung marah. Tetapi terpacu untuk berubah. Jadi enggak terus, oh ya contoh mbak iki berpakaian tapi telanjang iki. Ini remuk jamaah. Ilmunya benar. Tapi penyampaiannya tuh. Maka di sini dibutuhkan kenapa? Akhlak yang mulia. Betul jamaah. Penting banget, yakin deh. Nggak ada nilainya ilmu yang kita miliki. Nggak ada nilainya harta yang dititipkan Allah pada kita. Kalau kita tidak memiliki akhlak yang mulia. Ada sebuah kisah, ada yang menisbatkan Hasan dan Husain. Tapi wallahu ta'ala alam bisawab, siapa yang dimaksud dua anak itu. Yang jelas dia dua anak kecil, dia ngelihat ada kakek-kakek, wudunya enggak pas. Ada anggota wudunya yang masih kering. Apa yang dilakukan dua anak kecil tuh? Dia bilang, kakek, aku mau lomba wudhu sama adikku. Kakek mau enggak jadi dewan jurinya? Alah, dewan juri apa toh lele? Ini loh kek, aku mau lomba. Kakek mau ya jadi dewan juri? Ya perhatiin kami aja mana yang lebih baik wudhunya. Akhirnya dua anak ini berwudhu dengan baik. Anggota-anggota wudhunya tersiram dengan baik, terusap dengan baik. Habis itu dia berkata, kek, manakah di antara kami yang wudhunya paling baik? Apa jawab kakek? Kamu si adik hebat, kamu si kakak hebat.
kakek sing wudune urung bener. Aku tak ngulangi wuduku ya nak ya. Coba. Ini kalau orang nggak berilmu, kakek piye wis tuwek wudune keliru. Jamaah, itu akhlak. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jamaah berbahagia yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Di situ ku anfusakum, para ulama menafsirkan. Di antara tafsirnya adalah ku anfusakum itu adibuhum wa allimuhum. Ajarkan adab. Ajarkan akhlak, ajarkan ilmu pada anak-anakmu, pada keluargamu. Masya Allah jamaah, mahal sekali ilmu adab itu. Keren banget ilmu adab itu jamaah. Maka orang tuh kalau sudah ngerti akhlak yang baik, Masya Allah. Maka kata Nabi, yang paling banyak memasukkan seorang hamba ke dalam surga karena takwanya dia kepada Allah dan akhlaknya dia kepada makhluk itu baik. Oke, kita lihat. Nabi menjelaskan seorang wanita pernah berzina. Bahkan ada yang mengatakan bagiyah. Kalau udah bagiyah itu berarti tukang gitu. Artinya dia udah berulang kali melakukannya. Tapi karena dia punya akhlak kepada seekor anjing yang kehausan, kemudian Allah takdirkan dia masuk surga jamaah. Masya Allah. Jamaah insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kita lihat di Ramadan kita ini. Amalan-amalannya yang berkaitan dengan akhlak apa saja. Kita lihat. Di situ ada amalan bayar fidyah. Ada amalan sedekah. Ada amalan zakat. Ada amalan it'am to'am. Ada amalan memberikan iftar. Ada amalan membantu orang. Ini akhlak semua jamaah. Lebih ke hubungan sesama manusia. Maka Nabi mengatakan, barang siapa yang dia memberikan buka orang yang sedang berpuasa, dia dapat pahala yang sama dengan pahala orang berpuasa tanpa menguranginya sedikit pun. Maka kalau ibu-ibu atau bapak-bapak sedang uzur, lagi nggak bisa untuk puasa karena musafir misalkan, karena nifas contohnya, karena sakit misalnya, hendaknya dia memberi makan orang yang sedang berpuasa. Dapat pahala sama tanpa mengurangi sedikit pun. Satu. Yang kedua, kebaikannya dilipat gandakan sama Allah. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, karena setiap kebaikan pasti 10 kali lipat balasannya. Yang ketiga, salat alaihimul malaika. Orang yang memberikan makan kepada orang yang berbuka, dia akan mendapatkan solawat dari para malaikat. Yang keempat, saya belum meneliti, belum mencari kedudukan hadisnya, tapi mudah-mudahan sahih. Kalau tidak ya cari penguatnya saja. Orang yang memberikan makan orang yang sedang berpuasa, tasofahahu Jibril, malaikat Jibril akan menjabat tangannya. Kok aku rakroso Tat? Di antara tanda hamba Allah yang dijabat tangannya oleh malaikat Jibril apa? Hatinya lembut. Yang kedua, wa taksuru dumu'uhu, air matanya sering nangis. Sedih dong Tat? Bukan. Artinya hatinya lembut, ketika membaca ayat-ayatnya Allah itu mudah keluar meneteskan air mata. Jamaah yang berbahagia yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, jadi akhlak ini penting banget. Kita lihat ya, bagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita akhlak.
Akhlak tentang tamu. Sampai Nabi katakan dalam sebuah hadisnya, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang dia iman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia muliakan tamunya. Hendaknya dia muliakan tetangganya. Nabi mengatakan begini, kalau kamu punya tetangga, kamu punya tembok. Tetanggamu, ini tembokmu. Seret. Nah, tetanggamu gak punya tembok yang sama. Kalau dia nitip paku di tembokmu, tolong izinkan, kata Nabi. Mungkin gue centelan wajan, mungkin gue centelan kembang, kata Nabi, izinkan. Ya, namanya izinkan itu ya berarti kono kudu izin sik kan gitu ya. Nek ra izin kok sing dipaku tibake kamar mandi. Gitu loh jamaah. Kemudian kekuatan pakunya kayak apa? Itu akhlak jamaah. Diajarkan sama Rasulullah SAW. Akhlak kepada orang tua bagaimana? Ya. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra sampai berikut ayatnya. Ya. Jemaah, akhlak kepada orang tua. Jangan sampai di bulan Ramadan ini kita punya masalah dengan orang tua kita. Ya. Saya tadi malam video call sama Maimaude, simbokku. Gitu. Ya. Duh, simboknya Ustadz bisa video call. Oh, simbok saya minta tolong orang lain ya, Mas. Gitu. Ya. Jadi video call gitu. Walaupun mungkin belum ketemu, walaupun sibuk saya safari Ramadan, tapi jangan pernah lupa untuk doa bagi orang tua dan sempatkan untuk bercakap-cakap walaupun via HP. Gitu. Gak usah ditanya, Mbak, artone telas napa tasih? Gak usah. Orang tua itu paling gak mau ngerepotkan anaknya. Dikasih sepiro-piro. Oh, kok kurang? Ditompo gitu loh ya. Ya. Nek kurang itulah kita jamaah. Jadi memang kayak begitu ya. Jadi saya pernah bilang masih Mbak, tak tinggali berapa Mbak. Udah ya pasti pesak sakmu. Tinggali seberapa pun. Ya makanya sekarang nggak usah tanya. Memang paling ikhlas berapa, kasihkan yang terbaik untuk si Mbak. Oke gitu jamaah. Jadi ke orang tua tolong hubungannya dijaga. Kadang yang membuat usaha kita nggak baik, yang membuat musibah-musibah silih berganti datang kepada kita, itu mungkin saja karena urusan kita dengan orang tua sedang tidak baik-baik saja. Bagaimana kalau orang tuanya udah meninggal Ustadz? Nabi membolehkan. Ya, yang pertama sodakohnya orang tua. Kamu melakukan kebaikan, insya Allah kebaikan itu langsung nyambung ke orang tuamu. Kalau diniatkan Ustadz boleh. Saya wakaf untuk pembangunan masjid, untuk ini tak alamatkan, saya niatkan untuk orang tua saya. Nggak apa-apa. Jaga hubungan kerabat orang tua yang ditinggal meninggal olehnya. Ini akhlak jamaah. Sekarang kan degradasi itu. Terjadi penurunan akhlak yang luar biasa. Di dalam kemasyarakatan ini jamaah. Maka dimulai dari keluarga kita. Sopan, santun, akhlak dan seterusnya. Di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Nabi bersabda, penggabungan kata takwa dan akhlak. Ittaqillaha, bertakwalah kamu kepada Allah. Ya, haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Tuh coba jamaah. Nyambung banget. Puasa, takwa dan hubungan dengan masyarakat. Hubungan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah takwa dan husnul khuluq. Dan ternyata Nabi pun juga berpesan kepada kita. Bertakwalah kepada Allah. Dan berakhlaklah yang mulia kepada manusia. Nggak ada manusia yang berhak untuk dihinakan jamaah.
Kalaupun kita tahu ada teman kita yang pernah berbuat maksiat, jangan dihinakan orangnya. Kita benci kemaksiatannya, tapi orangnya tetap saudara kita. Apalagi diejek, ngono wae ra iso selamat iki piye? Iki mang gua, iki wong orang kanggo, orang mempermalukan keluarga dan enggak jamaah. Seorang ulama mengatakan, barang siapa yang menghina orang yang sedang jatuh kepada kemaksiatan, dia nggak bakal meninggal dunia sebelum mendapatkan ujian yang sama dengan orang yang dapat maksiat tadi. Ngeri jamaah. Ya, berat. Maka nggak perlu kita menjelek-jelekan. Kita tolong mereka bangkit dari kemaksiatannya. Ibaratnya itu kita lagi lewat, lagi jalan, teman kita itu dolanan HP, sambil melaku, kecemplung kalen. Ibaratnya kayak gitu maksiat itu. Dan nek kecemplung kalian kayak gitu, bagaimana cara nolongnya dia? Ya kita ulurkan, kita tarik. Bukan tambah dijelek-jelekan. Ini akhlak jamaah. Yang kadang-kadang ya kita kehilangan. Akhlak kepada sesama suami istri. Ibu-ibu menawi wonten ing dalem kalih garwanipun basa napa mboten, Bu? Basa tanggal 6, Pak. Oh, basa tanggal 6 ya. Ada pengaruh. Ini nanti dibuat penelitian pengaruh akhlak di tanggal muda dan tanggal tua. Gitu. Kalaupun nggak basa dalam arti kromo inggil loh, hangel tat ya udah nggak apa-apa. Mau bahasa Indonesia pakai. Yang penting kalimat-kalimat di situ adalah kalimat-kalimat yang baik. Sama seorang suami juga begitu. Kepada pasangannya harus dengan kalimat yang baik. Sering saya sampaikan Pak, wanita itu sangat senang dengan dua. Satu penghormatan, yang kedua penghargaan. Itu Pak. Apa itu penghormatan? Ini akhlaknya seorang suami pada istri, itu dua. Penghormatan. Apa itu penghormatan? Selalu memuji istri. Pujian-pujian yang wajar. Contohnya, Masya Allah, nek masal bojone bar masak lho. Ya Allah, istriku pinter banget Itu seneng, Pak. Bar nyapu ngono, ya Allah, omahku kaya istana. Bojoku rajin, seneng, Pak. Kadang-kadang kan kita miskin ucapan-ucapan kayak gitu. Umbah-umbah sak mau numbani lho, Pak. Jenengan apa ngiwangi? Ngiwangi nganggo to? Ngiwangi ngregeti to? Itu. Ibu-ibu tuh butuh yang kayak gitu Pak. Saya sering kajian keluarga sakinah. Referensi yang saya baca rata-rata wanita butuh itu. Ya Allah istriku rajin. Ya Allah istriku. Kayak gitu itu udah bahagia banget Pak. Tapi belum bahagia totalitas itu belum. Ditambahi poin yang kedua yaitu penghargaan. Penghargaan itu ya hadiah. Ya nggak usah mahal-mahal lah, 8 gram. Gitu. Ya. Itu luar biasa Pak. Kita ini sehebat-hebatnya seorang laki-laki bisa nggak mengasihi anak? Nggak bisa. Sekuat-kuatnya saya, giras-girasnya saya, ngemi'i anak ora iso Pak saya. Nyai umbah-umbah iso. Tak laundrykan. Nek masak iso tak gofoodkan. Ya toh. Tapi nek ngemi'i ora iso. Maka semuanya pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Oke jamaah, ada tanya jawab biasanya? Ada. Oke, saya kasih satu kisah sedikit dulu, habis itu silahkan tanya jawab. Kajian ini nggak sampai buka kok, hanya sampai tengah 8. Jamaah. Saya masih seputar ini tadi, seputar apa? Takwa dan akhlak. Ada kisah, ibu, bapak-bapak mungkin udah pada tahu nih. Ada singkatnya aja, seorang suami istri gitu aja. Suaminya lagi pengen berangkat tolabul ilmi. Dia bilang ke istrinya, wahai istriku, aku ingin belajar untuk mencari ilmu. Kira-kira apa yang harus aku lakukan? Seorang istri menasihati, wahai suamiku, aku gak bisa ngasih apa-apa untukmu.
kalaupun aku nggak bisa ngasih, ayo kita datang ke ulama untuk mencari bekal darinya. Datanglah suami istri ke seorang ulama. Sampai di situ jamaah, kemudian si suaminya mengatakan, ya Syekh, tolong berikan bekal untukku, karena aku akan meninggalkan istri beberapa waktu dalam rangka untuk mencari ilmu. Seorang syekh mengatakan 3 hal. Pegang erat-erat 3 hal ini, pahami dengan baik, amalkan dalam kehidupanmu. Apa 3 hal itu? Yang pertama, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Yang kedua, wasbir, bersabarlah kamu. Dan yang ketiga, wala tastajil, jangan pernah terburu-buru. 3 hal jamaah. Takwa kepada Allah, bersabar, jangan buru-buru. Terima kasih Syekh, kami mengucapkan jazakumullah khairan. Dan baliklah setelah itu berangkatlah si suami mencari ilmu. Saat sudah di tempat mencari ilmu sekian tahun, kemudian dia sudah mendapatkan ilmu itu. Akhirnya dibalik ke rumahnya. Pas sampai di rumahnya jamaah, dia kaget ketika dia mencoba salam ke rumahnya. Karena sulit, mungkin karena istrinya capek atau apa. Pokoknya bismillah, dia akhirnya masuk ke rumah dengan salam. Karena dia yakin, karena gak ada anak, adanya hanya istrinya saja. Kaget. Di samping istrinya ada seorang laki-laki yang sedang istirahat di situ. Muncullah bisikan-bisikan itu. Dia kembali ke kendaraannya, dia mengambil kapak. Ya. Kemudian dia akan dihantamkan kepada laki-laki yang tidur di sampingnya, istri. Tiba-tiba dia teringat, ittaqillah wasbir wala tastajil. Bertakwa pada Allah, sabar, jangan tergesa-gesa. Dia balik lagi ke kendaraannya. Sampai di sana mikir lagi, itu laki-laki jahat. Datang lagi, bawa kapak mau diayunkan lagi. Teringat, ittaqillah wasbir wala tastajil. Sampai kejadian itu terulang 3 kali. Setelah itu dia datang, kemudian si laki-laki bangun. Oh, kamu udah sampai di sini. Apa yang kamu lakukan untukku? Aku hampir saja membunuhmu. Kamu siapa? Aku saudaranya istrimu. Mahram atau tidak? Mahram atau tidak? Mahram. Coba kalau tidak ingat dengan nasihat sang syekh tadi. Makanya ibu-ibu, kalau bapak pulang telat, jangan langsung diseneni. Kalau pas harap nesu, no, ittaqillah wasbir wala tastajil. Pak, kalau umba-umba nakeh, kelambine jenengan entek, yo aja langsung nesu. Ittaqillah wasbir wala tastajil. Tuh. Oke, saya rasa itu jamaah. Ada waktu kurang lebih 7 menit ya kalau mau ditanyakan. Oke, monggo Bapak. Atau pada Ustaz nulis. Tapi kalau saya waktu Ustaz nulis itu ternyata beliau sudah menunjukkan nulis di kontak ya, saya sudah tulis Ustaz nulis. Oh iya. Jadi sudah disampaikan desain berkaitan dengan Ramadan ini ada 2 yang tentang takwa dan juga tentang akhlakul ulama. Yang itu inti dari kebaikan dari kita bisa masuk dalam surga. Di sesi tanya jawab ini, monggo untuk jamaah yang mau bertanya, kami persilakan. Ya. Ya Bapak dulu tadi saya lihat. Habis itu baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Masya Allah. Karena saya itu penggemar medsos Ustaz. Tapi saya
UMS ya. Iya. Kalau di UMS di Muhammadiyah mungkin kalau di UMS mungkin adik kelas saya karena saya lulus 81 itu kan lebih tua saya. Belum lahir saya, Pak. Penggemar Kristus tadi saya di beberapa grup teringat apa yang kunjungan sampaikan. Berarti ini seperti diantem, dibakar, terus dijus, di es gitu. Problemnya setiap kali kejadian-kejadian apalagi korupsi, keangkuhan, menyatakan dengan terang-terangan berkaitan dengan pelanggaran kepada Allah, makan keripik babi dengan bismillah, terus seorang ibu jadi istrinya anaknya, itu tidak kuat Ustaz. Jadi saya komen ini di WA atau saya share di grup-grup saya itu ya menurut versi saya, tapi versi bahwa itu pekerjaan atau perbuatan perilaku yang tidak baik. Apalagi itu anaknya Alun itu, yang dirjen itu. Iya, iya. Apalagi Mahfud yang kemarin ramai dengan masalah BPATK itu. Wah, itu sampai sekarang itu termasuk ketua komisi 3 itu kata-katain yang luar biasa. Nah, itu kalau dikembalikan kepada penjenengan tadi saya betul-betul berdek gitu. Karena nanti akan kembali nasib yang penjenengan celah kepada diri saya. Untung saya sudah pensiun gitu ya. Kalau tidak pensiun itu gimana lagi? Nah itu saya berdek betul, nanti takut betul. Nah solusi apa yang kami sampaikan? Mohon maaf ya, saya tidak kenal karena di medsos saja. Oke. Terus yang kedua berkait dengan masalah ujian yang tadi seorang suami melihat istrinya tidur bersama lelaki. Kalau saya mesti langsung di batin saya tak ambilkan parang. Nah habis itu pokoknya. Ini padahal sudah 62 itu. Insya Allah. Nah karena Nabi juga berkata kalau saya tidak ada rasa cemburu kepada pasangan kita, itu iman kita ya juga dipertanyakan. Nah, kali ini bingung saya. Karena istri saya itu diboncengkan teman lelakinya dulu. Itu mesti saya mata itu kalau di video itu balik Ustaz. Tidak bisa itu pokoknya. Terima kasih. Iya. Atau ibu dulu aja sekalian? Iya, masih ingat saya pertanyaan. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dua ya? Ada satu lagi? Oke, satu lagi deh. Oke, satu lagi. Itu Bu Endang udah pesan sejak di rumah itu. Assalamualaikum. 1,5 aja. Ya 2, maksimal 2 ya. Yang pertama tentang ini, beberapa yang banyakkan puasa. Apakah ini memang ada beberapa khilafiyah ya Ustaz? Apa ada apa? Beberapa perbedaan, beberapa mazhab. Iya, iya. Kita mengikuti pengajian yang mengatakan seperti memakai ikat terbat, kemudian apa yang memasukkan ini dan itu tak boleh. Iya, betul. Pertanyaan kedua tadi, saya sering menjelaskan kalau kita itu sholat atau kita baca
Ya, amin. Oke, langsung ya. Jadi yang pertama tentang tadi, jangan menghinakan orang yang dia berbuat maksiat, berbuat jelek. Oke, kita pakai pendekatan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbi. Wa dzalika at'aful iman wa laysa wara'a dzalika minal iman. Jika kamu melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tanganmu, kekuasaanmu. Sebagian orang menafsirkan begitu. Kalau kamu nggak mampu, dengan lisanmu. Kalau kamu nggak mampu lagi, yaitu dengan hatimu. Maka itu adalah selemah-lemah iman dan tidak ada setelah itu keimanan lagi. Jadi bagaimana cara penerapannya di antara hadis ini? Aku kan jengkel totot, anek wong kok ngono dan seterusnya. Oke, ketidaksukaan kita kepada keburukan itu satu nilai yang baik. Ya. Kebencian kita kepada sebuah kemaksiatan itu adalah kebaikan dan itu bagian dari keimanan. Kenapa? Karena kita mencintai karena Allah dan membenci juga karena Allah. Tapi adapun pelakunya dalam arti orangnya, ya amalannya jelas kita benci korupsi ini. Tapi kita kemudian tidak mengebiah-uyah bahwa orang itu akan begitu selamanya. Ya. Lebih baik kita doakan mudah-mudahan dia bisa tobat. Mudah-mudahan dia bisa lebih baik lagi. Kenapa jamaah? Bisa saja loh saat ini dia kayak begitu. Pas kita meninggal dunia nanti dia masih hidup ternyata dia tobat. Bisa jadi baik begitu. Ya. Jadi adapun membenci perbuatannya yang jelek harus itu Pak. Gitu, harus kita benci gitu. Ya. Adapun orangnya nggak boleh kita antipati. Ya. Seolah-olah dia udah nggak bisa dapat hidayah lagi. Ya. Dia udah nggak bisa baik lagi, belum tentu. Ada seorang Bani Israel yang membunuh 99 orang, tanya orang lagi, nggak ada tobat, plus 1 Pak, jadi 100 Pak. Tapi karena suatu ketika dia tanya kepada ahlul ilmi dan ada pintu taubat, dia bertaubat. Dan akhirnya dia masuk surga. Masya Allah. Ya. Terus yang kedua, jangan sibukkan kita dengan keburukan-keburukan mereka. Ya oke, itu menjadi informasi. Ya siapa yang gak getem-getem ya, wong masyarakat sulit ekonominya, terus dinggo bancaan ning kono, gitu. Kita suruh bayar pajak aja, entek-entekan kayak begini, kemudian 300 T, bagaimana dan seterusnya. Itu wajar kebencian itu, ya. Tapi kemudian kita tidak kemudian mengejek, ya, menghinakan siapapun. Itu yo kasus nanti berjalan berdasarkan perundang-undangannya. Jangan sakiti hati kita dengan mau getem-getem gitu Pak. Kemeropok kan nanti kita, mangan raiso ngopo? Ana wong korupsi pajak lho tambah repot toh. Iku kan bojone melu digetak goro-goro bar maca WA iki mau gitu. Maka oke. Yang kedua, tadi membahas tentang wah aku nek ngerti wong lanang kuwi mau ngene kok kuateni tat. Memang ada orang yang enggak punya cemburu namanya dayus. Ya. Bukan gayus ya, dayus. Pajak meneh. Astagfirullah. Dayus ya, itu laki-laki yang nggak punya cemburu. Tambah, ma, wer mulai. Oh, aku lagi sibuk, kowe tak titip ke koncoku ya, ben digonceng ya. Astagfirullah. Tak titip ke wae. Mas, titip bojoku ya Mas ya. Ya Allah. Bojo kok koyok barang titipan. Punya cemburu, cakep. Dan itu harus. Tapi cemburu berlebihan itu nggak baik. Namanya berlebihan pasti nggak baik. Ibadah kalau berlebihan jadi nggak baik. Namanya gulu, berlebih-lebihan. Nah kasus tadi kayak gimana? Satu, wah itu memang tingkatannya tinggi Pak. Mungkin jenengan wis mbok seret wong lanange mau. Maka disitulah pentingnya klarifikasi, tabayun. Ya kan tidurnya kan kita tadi nggak menjelaskan detail kayak apa ya mungkin yang samping ya popi ini ngono. Tapi jenenge wong lanang kesel-kesel kalau ngaduh ora nek kabar-kabar kok ora wae asik wi jaman dhisik, Pak. Wi jaman dhisik. Kalau Bapak Ibu pernah belajar bahasa Arab silsilah Arabiyah itu ada kisah. Ada orang punya anjing. Anjingnya baik banget, Pak.
lulut dikon ngopo-ngopo gelem, kon jogo omah gelem, kon jikokne apa gelem, bahkan terakhir kisahnya dia kon jogo bayine kon jogo, jogonen bayi ya guk yo, ya dia nggak jawab gitu. Kemudian si bapaknya pergi ya ke suatu tempat, pas dia pulang Pak, ya Allah, si anjingnya keluar dengan penuh darah di mulutnya. Langsung pikiran bapaknya, bayiku dimaem guguk, langsung dikapak celeng, terpisahlah antara kepala dan badannya, mati itu si anjing. Segera si bapak ini, si orang tua ini untuk mencari di mana jenazah anaknya dan bagaimana keadaannya. Dia langsung masuk ke kamar dan ternyata tidur angker Pak anaknya. Tidur angker. Setelah dia balik lihat pintu, ada ular besar yang sedang terjabik-jabik bekas gigitan dan cakaran anjing. Berarti Pak, darah yang ada di mulut anjing tadi, nasi sudah kadung jadi karo. Arab nyesel piye-piye kejadian kayak gitu. Oke, gitu Pak ya. Makanya harus sabar tadi itu loh. Harus husnudzon tadi itu loh. Kadang-kadang nek wong nggawa helm padha, kowe nggawa helmku to. Bae helme padha, Pak. Ora ditekoki sik. Ya. Saya tuh kejadian di sini tuh berulang kali unik. Saya kalau pas ngisi pengajian halal bihalal dinas, itu kadang-kadang saya di sini. Yang gabungan, itu pernah kadang-kadang di sini Pak. Saya waktu itu mungkin yang keliru saya ya. Saya nggak pakai peci karena buru-buru. Gini, lah di sini tempat pembicara, mubaleknya. Saya udah absen di depan, kemudian saya karena mubalek saya duduk di sini. Disuruh pindah sama panitianya. Mohon maaf Mas, ini nanti untuk mubaleknya. Ya udah, saya geser Pak. Saya geser, tempatnya di sini. Wong anunya di situ. Setelah saya geser, kemudian panitia bingung. Ustadznya belum datangi piye iki gitu. Akhirnya MC ngebel yang hubungi saya. Ustadz Nur udah berangkat. Udah katanya di dalam kok gitu. Di dalam toh. Ya yang penting panggil ngono wae lah gitu. Nah, setelah itu jamaah sambutan. Sambutan itu yang nyuruh saya pergi tadi yang nyambut. Gitu. Aku masih di belakang, Pak. Aku nyelempit ning jero ngono, Pak. Ya, dia mengatakan gini, alhamdulillah Ustadz Nur Islam sudah perjalanan dan katanya udah di tengah-tengah kita gitu. Alhamdulillah, insya Allah nanti kita pengajian isi beliau sebagai ketua panitia. Banyak kayak. Setelah itu Pak, MC bilang acara yang kita tunggu-tunggu datang, silahkan dipersilahkan Ustadz Muhammad Nur Islam. Saya maju Pak, unyu. Lah Bapak SNK mau wisin pian. Ya Allah. Aku ya ora ngomong, aku mau balik ngene ya ora penak to jamaah. Lah mosok ngundang aku ora ngerti wajahku kaya apa ngono ya. Yes. Oke jamaah. Ya tapi kan namanya orang enggak tahu. Pertanyaan yang kedua, bagaimana ketika orang tuanya beda agama? Tetap aja kita berbuat baik kepadanya. Cuman ada batasannya. Kalau dia masih hidup, masih bisa kita doakan. Allahumma hdiha, Allahumma hdihi. Ya Allah beri petunjuk dia ya Allah. Gitu. Adapun kalau dia masih hidup masih bisa didoakan dan kita masih bisa muamalah baik, nggak apa-apa. Saling memberi selama nggak ada hubungannya dengan akidah ibadah, nggak apa-apa. Gitu ngobrol-ngobrol mijeti nggak apa-apa. Cuman kalau orang tua udah meninggal dunia selesai. Ya, jadi kita sudah nggak boleh lagi mendoakan keberkahan untuknya, karena udah nggak bisa. Karena ini hubungannya adalah akidah. Lah gimana Ustadz? Allah yang telah memutuskan semuanya. Begitu Bunda ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, di situ ada pertanyaan, ada dua. Yang pertama tentang sholat, yang pertama tentang pembatal puasa, yang kedua tentang sholat. Oke, kalau kita lihat definisi puasa, al-asyam, apa itu al-asyam? Al-imsak, menahan dari segala min akli wa syurbi wa kulli muftirat. Nah, dari makan, minum, pertemuan suami istri dan segala yang membatalkannya. Nah, kata-kata segala yang membatalkannya ini memang ada ruang para ulama untuk berijtihad. Ada ruang di sana terjadi perbedaan pendapat di antara ulama dan itu biasa. Itu kearifan dan kehazanah Islam. Tinggal nanti kita mengambil pendapat mana yang lebih kuat. Memang sonte
Ya, hukenah dibahas para ulama. Ya, hukenah itu tidak membatalkan. Kalau itu hukenah mungkin karena demam, ya karena sakit. Tapi kalau vitamin membatalkan. Liane jam 11 wis luwe kono cik warak. Ya, karena sonteknya sontek vitamin gitu. Nah, itu nggak boleh. Bagaimana katembat dan seterusnya? Katembat menurut saya nggak ada masalah, ya, nggak berkaitan dengan makanan, ya jadi nggak apa-apa. Tapi kalau dikatembati terus gue jadi luwe, lah, mbak menawa dingin ini terus mangap, ngono dah. Ya mbak menawa kalau hubungannya di situ, ya. Nah, renang bagaimana? Kalau renang yang dimaksud renang mau kungkum tok mak jebur wis ngono, insyaallah enggak membatalkan puasa. Tapi nek renang dengan gaya renang lebih badi akeh no jamaah. Ya. Ya mesti pirang-pirang berapa itu mesti masuk kalau kayak gitu. Tapi kalau renang sing dimaksud ciblon mau ngerendem tok bar ngono wis aman insyaallah. Gitu. Tapi nek kan renang tuh gini, ngambil nafas dari atas terus ini kan melebu otomatis kan gitu jamaah. Ya walaupun nanti nggak sengaja, tapi kan menyengaja itu, gitu loh jamaah. Oke, yang terakhir bagaimana dengan sholat? Saya lebih memang memilih kalau sholat baca. Seorang sahabat ditanya, bagaimana Rasulullah saat sholat sir? Apakah dia membaca bacaan? Iya. Dari mana kamu tahu? Aku sholat di belakang Nabi Muhammad SAW dan aku melihat jenggotnya beliau bergerak-gerak, menunjukkan ketika gerakan itu Nabi mengucapkan dan melafadzkan. Gitu. Karena kalau meneng wae sampai mana-mana nanti jamaah. Itu diantara cara konsentrasi dengan melafadzkan. Gitu. Lah hukumnya bagaimana sah atau tidak sahnya? Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang jelas saya lebih memilih menggerakkan baik itu sholat sir atau sholat jahar. Faqra, maka lafadzkan. Namanya bacaan. Kan gak dibatin. Kalau namanya batinan dibatin. Ini bacaan sholat. Subhana rabbiyal azim. Bacaan atau batinan? Bacaan. Oke. Kita sambung pada episode yang akan datang insya Allah. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.